pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Pelita Hati. Kita bisa lanjut, Pak Ustadz. Baik, jadi kita lanjut tentang tiga amalan utama atau tiga amalan pokok bagi seorang muslim. Jadi yang kedua adalah memperbanyak membaca atau tilawatil Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi amalan kedua ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW tentang keutamaannya. Seperti dalam surah Fatir, surah yang ke-35 pada ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keutamaan Al-Qur'an ini. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi Allah Subhanahu pada ayat surah Fatir ini pada ayat 29 ini sesungguhnya Allah Subhanahu mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yatluna kitab wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan salat, wa anfaqu, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, sirran wa alaniyatan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, yarjuna, kemudian dia mengharapkan tidak mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, lan tabur. Liwafia, kecuali Allah Subhanahu pada ayat 30, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah keutamaan kepada orang tersebut, akan menambah kemuliaan orang tersebut, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi tiga amalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan surah Fatir, salah satunya adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan liwafiyahum ujurahum, akan menambahkan berlipat ganda amalannya. Terutama salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian hartanya. Dan banyak lagi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan daripada orang yang membaca Al-Quran. Seperti dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Bacalah kalian man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling utama di antara kalian manusia, di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ataupun dalam hadis Rasulullah SAW bahkan memerintahkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah kalian Al-Quran. Karena kenapa Al-Quran ini? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah, akan datang kepada li ashabihi, kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, sahabatnya. Memberikan ketika seorang hamba diperhadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an akan datang mendampingi orang tersebut. Untuk apa? Syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, orang-orang yang senantiasa mentadabburinya. Olehnya itu, dan masih banyak lagi bagaimana keutamaan-keutamaan. Bahkan disebutkan bahwa Al-Qur'an syifa, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan syifa, adalah obat baik secara rohani maupun jasmani. Itu bisa menjadi obat bagi seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mari terhadap Al-Quran, dan Al-Quran sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi seorang muslim, merupakan kitab bagi seorang muslim, merupakan petunjuk, huda. Bahkan disebutkan Al-Quran, Alkitab ini hudan linnas, petunjuk bagi orang yang, bagi manusia, hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak lagi
keutamaan-keutamaan daripada membaca Al-Quran tersebut, sehingga orang tersebut bisa dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah setelah iklan berikut.